Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, para pembaca yang budiman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah nyata dari sebuah desa kecil bernama Kalimoyo, tempat di mana teror arwah kepala buntung telah menghantui warga selama berminggu-minggu. Cerita ini bukan sekadar cerita seram, tetapi juga pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menepati janji dan tidak meninggalkan beban. Mari kita simak bersama dengan hati yang tenang. Malam itu, angin dingin menyapu pelan hamparan sawah. Di ujung pematang, bulan hanya separuh tampak, menyembunyikan cahaya di balik awan tipis. Sunyi, begitu sunyi, sampai tiba-tiba terdengar suara ketukan, tok tok tok. "Enduk, kamu denger nggak?" Tanya Mbah Lami pelan pada cucunya, Ranti. Ranti yang sedang melipat pakaian di teras rumah hanya melirik sebentar. "Suara apa, Mbah?" Mbah Lami tidak langsung menjawab. Ia melangkah pelan ke balik tirai pintu, menatap keluar hanya dengan satu mata terbuka sedikit. Dadanya mendadak berat. Di bawah cahaya remang lampu minyak, ada sosok berdiri membelakangi rumah mereka. Rambutnya panjang kusut, badannya gemetar seperti menahan tangis, dan kepalanya miring ke kanan, hampir lepas, menggantung mengerikan. Sosok itu bicara lirih. "Mbak, aku membayar utang, Mbak." Suara itu serak, parau, tapi Mbah Lami tahu betul suara itu. Suara Pak Karto, tetangga yang baru saja ditemukan tewas mengenaskan, bunuh diri 3 hari lalu. Mbah Lami menutup mulut, air matanya menetes. Ia mundur pelan, hampir jatuh, lalu berbisik cepat pada Ranti. "Tutup pintu, cepat! Jangan dilihat! Jangan dibuka!" Namun sebelum pintu tertutup rapat, suara ketukan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras. "Tok! Tok! Tok!" Diiringi suara mengerang seperti orang menahan sakit, dan desahan lirih, "Aku membayar utang, Mbak." Di kejauhan, suara anjing melolong bersahutan. Siapapun yang pernah melihat wajah Pak Karto saat ditemukan pasti akan langsung tahu, kepala terpisah dari tubuh, wajah rusak parah, dan darah yang menghitam di pematang sawah dekat gudang kayu tua yang katanya sudah lama berhantu. Dan kini, malam-malam berikutnya, suara ketukan, suara tangisan, serta sosok kepala hampir terlepas yang memanggil-manggil nama Mbah Lami, selalu datang. Setiap jam 1 dini hari. Siapa sebenarnya sosok yang berdiri di depan rumah itu? Apakah arwah Pak Karto yang belum tenang, atau sesuatu yang jauh lebih menyeramkan dari yang bisa dibayangkan oleh warga Dukuh Kalimoyo? Dukuh Kalimoyo, sebuah dusun kecil di pinggiran hutan dan sawah yang seakan terpisah dari hiruk-pikuk kota. Rumah-rumah di sana berjajar jarang-jarang, lebih banyak tanah kosong, ladang, dan jalan setapak yang hanya cukup dilalui sepeda. Warga hidup sederhana, saling kenal satu sama lain, dan selalu berkumpul kalau ada acara di balai desa. Di tengah dusun itulah tinggal Mbah Lami, seorang janda sepuh yang sehari-harinya berjualan makanan di warung kecil peninggalan almarhum suaminya. Warung itu tak pernah sepi. Semua orang tahu, kalau mau cari nasi pecel enak atau teh panas sambil ngobrol sore, ia datang saja ke warung Mbah Lami. Setiap sore anak-anak kecil main layangan atau bola di tanah lapang seberang warung. Kadang mereka tertawa-tawa, kadang bertengkar kecil, tapi selalu pulang ketika langit mulai jingga. Mbah Lami tinggal bersama cucunya, Ranti, gadis remaja kelas 3 SMP yang cerdas, rajin, dan terkenal sopan. Orang tuanya merantau keluar kota, jadi Ranti tinggal menemani sang nenek. Mereka hidup damai, walau sederhana. Namun, tak jauh dari rumah mereka, berdiri sebuah bangunan tua, gudang kayu besar yang sudah lama tidak terpakai. Konon dulu gudang itu milik juragan kayu yang kaya raya, tapi setelah sang juragan meninggal mendadak, gudang itu ditinggalkan begitu saja. Pintu kayunya mulai lapuk, catnya mengelupas, dan di sekelilingnya dipenuhi ilalang tinggi. Malam hari, tempat itu gelap gulita, hanya ditemani suara jangkrik, sesekali burung hantu, dan kabar angker yang diwariskan turun-temurun. Bukan cuma sekali dua kali warga melihat penampakan. Ada yang bilang pernah mendengar suara perempuan tertawa melengking dari balik gudang. Ada pula yang mengaku melihat bayangan putih melayang dekat sumur tua di belakangnya. Anak-anak kalau bermain bola, kalau bolanya sampai masuk ke arah gudang, mereka tak berani mengambil. Lebih baik kehilangan bola daripada harus berhadapan dengan apapun yang ada di dalam gudang itu.
Dan di tengah masyarakat kecil itu, ada satu nama yang sudah lama dikenal aneh, Pak Karto. Umurnya sudah lewat 40, belum menikah, tinggal sendirian di rumah peninggalan orang tuanya yang juga sudah lapuk. Pak Karto dikenal pelin-pelan. Di masjid, dia ikut salat dan tahlil. Di gereja, dia juga datang ikut misa. Kalau ditanya kenapa, jawabannya selalu menggantung, tak jelas. Warga hanya mengangguk, pura-pura maklum, walaupun dalam hati merasa heran. Kegiatan Pak Karto juga tak jelas. Kadang pagi-pagi sudah pergi keluar desa, pulang sore menjelang maghrib dengan wajah lelah, kadang tampak murung. Ia sering makan di warung Mbah Lami. Setiap kali makan, ia selalu berkata pelan, "Mbak, aku utang di Sikyo, embok tak bayar." Mbah Lami hanya tersenyum, maklum, dan mencatat di buku kecil. Baginya, tidak tega menagih seseorang yang hidupnya tampak begitu kesepian. Hingga suatu pagi, kabar itu datang. Pak Karto ditemukan meninggal tragis di pematang sawah dekat gudang tua. Kepalanya terpisah dari tubuh, darah membasahi tanah, dan wajahnya tak bisa dikenali. Katanya, ia meloncat dari atas menara sutet, menghantam batu besar yang tajam, membuat kepalanya lepas. Warga heboh, takut, dan bingung. Tak ada yang tahu apa yang membuat Pak Karto mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu. Apakah karena beban hidup? Utang yang menumpuk? Atau, ada yang lebih gelap dari semua itu? Sejak saat itulah, udara di Dukuh Kalimoyo berubah. Malam jadi lebih sunyi, lebih dingin, dan desas-desus mulai muncul. Banyak yang mulai bercerita tentang suara aneh di malam hari, sosok dengan kepala hampir copot berdiri di bawah pohon pisang, dan ketukan pintu jam 1 dini hari. Semakin malam, rasa takut menyelimuti. Bahkan suara burung hantu pun kini terdengar seperti rintihan orang kesakitan. Ranti, yang biasanya tidur nyenyak di kamar kecilnya, mulai sering terbangun tengah malam, memeluk guling dengan erat, mendengar suara samar-samar dari luar, suara berat, parau, memanggil-manggil pelan, "Mbak, aku embayar utang." "Mbak." Dan di warung kecil itu, di sudut dusun yang damai, ketenangan mulai bergeser jadi ketegangan yang tak terucap. Malam ketiga setelah pemakaman Pak Karto, hujan gerimis turun pelan membasahi atap genting rumah-rumah di Dukuh Kalimoyo. Udara dingin menusuk kulit, angin menderu pelan dari arah sawah. Jam dinding di warung Mbah Lami menunjukkan pukul 11 malam, tapi lampu minyak di pojokan warung masih menyala. Mbah Lami belum bisa tidur malam itu. Entah kenapa hatinya resah. Ranti, yang biasanya sudah terlelap, malam itu juga masih duduk di dipan kayu dekat jendela, memandang keluar dengan pandangan kosong. Sesekali ia menengok ke arah neneknya. "Mbah, kok rasane kok merinding yo, Mbah?" bisiknya pelan. Mbah Lami hanya menarik napas panjang. "Sudah, enduk, bismillah wae, ayo mari masuk kamar, besok pagi sekolah." Baru saja mereka hendak menutup pintu warung, tiba-tiba terdengar suara. "Tok, tok, tok." Pelan, tapi jelas. Mbah Lami dan Ranti saling berpandangan. Ketukan itu berasal dari arah belakang warung. Padahal di belakang hanya ada sumur tua dan kebun pisang lebat yang tak pernah disinggahi orang malam-malam begini. Mbah Lami mencoba memberanikan diri. Ia mengambil senter dari atas meja. Tapi sebelum sempat melangkah, suara itu terdengar lagi. Kali ini bukan ketukan, tapi suara rintihan panjang, pelan, menyayat hati. "Aduh, aduh, Ma, aku membayar utang, Ma." Suara itu serak, parau, suara yang sangat dikenal Mbah Lami. Suara Pak Karto. Sekujur tubuhnya gemetar. Ia menahan napas, menarik cucunya erat-erat. Ranti sudah mulai menangis kecil, wajahnya pucat. Mbah Lami memberanikan diri mengintip dari balik tirai bambu. Matanya terbelalak. Di bawah hujan gerimis, di ujung kebun pisang, tampak sosok laki-laki berdiri membelakangi rumah. Bajunya lusuh, compang-camping, kepalanya miring ke kanan seolah hampir terlepas, dan tubuhnya bergetar pelan. Pelan-pelan, sosok itu melangkah maju, menuju warung. Setiap langkahnya terdengar berat, des, des, des. Di tangannya, tampak seperti menggenggam sesuatu. Sekilas, seperti membawa kepala. Mbah Lami memeluk Ranti lebih erat. "Istighfar, enduk, istighfar, ojo endelok, ojo endelok." Air mata Ranti mengalir deras. Sosok itu berhenti tepat di depan warung.
Suara rintihan kembali terdengar. "Mak, aku membayar utang, Mak." Lalu, pelan-pelan, kepalanya menoleh, wajahnya hancur, mata melotot tanpa bola mata, mulut sobek seperti robekan kain, dan dari lehernya menetes darah hitam pekat yang menetes satu-satu ke tanah. Mbah Lami menutup matanya rapat-rapat. Ketika ia membuka mata, sosok itu sudah tidak ada. Hanya suara angin yang menderu, membawa bau anyir darah. Keesokan paginya, kabar menyebar ke seluruh dukuh. Ternyata bukan hanya Mbah Lami yang diganggu. Pak Raji, petani yang rumahnya dekat sawah, juga mendengar suara tangisan tengah malam. Ibu Sri, yang tinggal tak jauh dari gudang kayu, melihat bayangan putih melayang di atas pematang, kepala tergantung seperti benang yang hampir putus. Dan malam berikutnya, tragedi benar-benar terjadi. Pak Bambang, seorang warga yang ikut tahlilan di pematang tempat Pak Karto meninggal, tiba-tiba kerasukan saat membaca doa. Matanya melotot, mulutnya menggeram, dan tangannya menunjuk ke arah sawah. Dia ada di sana. Teriaknya, lalu pingsan. Semua warga panik. Mereka bubar ketakutan. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani lewat dekat gudang kayu setelah maghrib. Bahkan, ayam-ayam pun enggan bertelur di sekitar kebun pisang. Anak-anak dilarang bermain di tanah lapang. Pintu-pintu rumah ditutup rapat sebelum petang. Setiap malam, terdengar suara erangan pelan dari arah sawah, seolah ada yang menanggung beban berat, suara rintihan orang yang belum tenang. Dusun yang dulu tenang, kini berubah jadi mencekam. Ketakutan merayap pelan, masuk ke dalam hati setiap orang, dan mulai menghancurkan keseimbangan yang selama ini mereka jaga. Malam-malam berikutnya di Dukuh Kalimoyo tak pernah lagi terasa tenang. Setelah kejadian Pak Bambang kerasukan, warga semakin dihantui rasa takut. Tapi keanehan tidak berhenti di situ. Justru semakin hari semakin menjadi-jadi. Di rumah Pak Sulam, yang letaknya dekat dengan perempatan jalan menuju sawah, anak bungsunya tiba-tiba demam tinggi. Badannya panas seperti terbakar, tapi tubuhnya menggigil. Dalam tidurnya, bocah itu meracau, "Ada bapak, kepalanya copot." Bapak nangis. Bapak duduk di pinggir sawah. Istrinya panik. Dibawa ke mantri, tak ada perubahan. Baru ketika didatangkan kiai dari desa sebelah dan didoakan semalam suntuk, panasnya berangsur turun. Namun, anak itu tetap ketakutan setiap menjelang malam. Tak mau tidur dekat jendela. Takut, katanya, nanti bapak berdiri di luar, melotot sambil manggil-manggil. Sementara itu, gudang kayu tua di dekat pematang semakin sering terdengar suara aneh. Warga yang lewat pagi-pagi buta mengaku mendengar suara langkah kaki di dalam, seperti orang berjalan dengan kaki diseret. Kadang terdengar suara cekikikan perempuan yang mendadak berubah menjadi tangisan memilukan. Suatu sore, anak-anak memberanikan diri bermain bola di lapangan dekat gudang. Angin sore bertiup lembut, langit mulai temaram. Ketika bola mereka menggelinding ke dekat pintu gudang, tak satu pun dari mereka berani mengambil. Tapi Bowo, anak paling usil di antara mereka, berkata sambil tertawa-tawa, "Wes, tak ambil, masa takut karo hantu." Dengan langkah pelan, ia mendekati pintu gudang. Semua temannya menahan napas. Saat Bowo meraih bola, dari balik celah pintu terdengar suara berat, parau, pelan. "Tulung, tulung, membayar utang." Bowo terdiam. Tangannya gemetar. Matanya membelalak menatap ke dalam gudang. Dari kegelapan, sepasang mata putih melotot, dan sebuah wajah hancur dengan kepala menggantung muncul dari balik tumpukan kayu. Bowo menjerit sekeras-kerasnya, lari terbirit-birit tanpa sempat mengambil bolanya. Ia jatuh bangun di pematang, dan sampai di rumahnya ia hanya bisa menangis sambil menunjuk ke arah gudang, tak sanggup berkata apa-apa. Ketegangan makin memuncak ketika malam Jumat Legi tiba. Warga yang sudah merasa tak sanggup lagi menahan rasa takut memutuskan mengadakan tahlilan besar-besaran di lokasi Pak Karto ditemukan. Malam itu, mereka membawa obor, tikar, dan perlengkapan doa. Bahkan para bapak-bapak yang biasanya jarang ke masjid pun ikut hadir. Tapi yang terjadi malah membuat bulu kuduk berdiri. Saat tahlilan berlangsung, tiba-tiba angin berhembus kencang. Obor bergoyang hebat. Dari arah gudang terdengar suara keras seperti pintu dibanting. Lalu, samar-samar terdengar suara laki-laki menangis, meraung, diikuti jeritan lirih perempuan yang seperti meminta tolong. Semua warga terdiam.
Ustaz yang memimpin tahlilan menghentikan bacaannya sebentar, menenangkan jamaah, lalu memerintahkan, lanjutkan bacaannya. Jangan takut. Namun, suara-suara itu tak berhenti. Dari balik semak-semak terdengar desiran langkah kaki. Lalu, sosok putih melayang melintasi pematang sawah, pelan, perlahan, seolah mengitari kerumunan warga yang sedang membaca doa. Wajah-wajah pucat, tangan-tangan mulai gemetar. Beberapa orang menunduk sambil beristighfar. Tapi di antara mereka, ada yang tidak tahan dan lari ketakutan. Sejak malam itu, dusun benar-benar berubah. Warga saling bisik-bisik, tak ada yang berani keluar malam. Ibu-ibu menasihati anak-anaknya agar tidak main ke lapangan, apalagi mendekati gudang. Semua merasa seolah ada yang mengawasi, ada yang mengikuti dari balik kegelapan. Lalu kejadian aneh berikutnya menimpa Mas Randy, pemuda yang baru saja pulang dari kota. Ia pulang larut malam, lewat jalan dekat sawah dengan sepeda motornya. Saat melintas dekat menara sutet tempat Pak Karto dulu meloncat, motornya mendadak mati. Mesin tak mau menyala, lampu padam. Ia menoleh ke belakang. Di tengah jalan berdiri sosok laki-laki dengan kepala terkulai ke samping, darah menetes dari lehernya, sambil menggerak-gerakkan tangannya seolah meminta pertolongan. Mas Randy berteriak, mendorong motornya sekuat tenaga, tak peduli lututnya berdarah terkena batu. Sesampainya di rumah, tubuhnya menggigil hebat, demam tinggi, dan tak henti-hentinya mengigau, "Ampun, ampun, aku gak utang, aku gak utang." Warga semakin ketakutan. Gudang tua itu kini jadi tempat terlarang. Bahkan suara adzan dari surau kecil pun terdengar lirih, seolah menahan takut. Angin malam sering membawa bau anyir darah bercampur tanah basah. Lampu-lampu minyak dinyalakan lebih awal, pintu-pintu dikunci rapat. Namun, di tengah rasa takut itu, selalu saja ada yang penasaran. Suatu malam, 3 pemuda nekat, ingin membuktikan keberanian mereka. Mereka membawa senter dan masuk ke gudang. Di dalamnya, gelap dan lembab. Bau kayu lapuk bercampur bau busuk yang menyengat. Ketika mereka menyinari sudut ruangan, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka menjerit histeris. Di pojok gudang, di atas tumpukan kayu, ada kepala manusia dengan mata melotot, mulut menganga, dan leher berlumuran darah, persis wajah Pak Karto. Kepala itu perlahan membuka mulut dan mengeluarkan suara parau. Embok tulung, aku membayar utang." 3 pemuda itu lari terbirit-birit, pulang dengan wajah pucat pasi, tak sanggup bicara berhari-hari. Dusun Kalimoyo semakin mencekam. Tidak ada lagi yang berani menyalakan radio keras-keras. Tidak ada anak-anak yang bermain keluar rumah selepas asar. Suara langkah kaki di jalan setapak malam hari sudah menjadi hal biasa, tapi tak ada yang berani menoleh untuk memastikan siapa yang berjalan. Dan di balik semua itu, misteri makin dalam, dan tidak ada yang tahu bagaimana cara menghentikan teror kepala buntung yang terus menagih. Embok tulung, aku membayar utang. Malam itu, langit dukuh Kalimoyo gelap tanpa bintang. Angin berhenti bertiup. Udara begitu pengap, seolah ada sesuatu yang berat menekan dari atas. Semua warga mengunci pintu lebih awal. Bahkan ayam-ayam enggan berkokok, dan anjing-anjing peliharaan menggonggong tanpa henti ke arah sawah. Mbah Lami duduk di dipan dekat pintu, memeluk tasbihnya. Ranti menggenggam tangan neneknya erat-erat. Hati mereka tidak tenang. Sejak kabar hilangnya Pak Bambang, suasana semakin mencekam. Tidak ada yang berani berbicara keras, bahkan di siang hari. Tapi malam itu, mereka berdua tahu, sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang tidak bisa mereka hindari lagi. Tepat pukul 12 malam. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi. Pelan, tapi jelas. Kali ini, bukan hanya di pintu warung, tapi di setiap rumah warga. Hampir bersamaan. Seperti ada yang mengetuk pintu semua rumah di dusun. Ranti menjerit kecil, menutup mulutnya dengan tangan. Mbah Lami berdiri perlahan, kakinya gemetar. Ia tahu, sudah waktunya. Sesuatu menuntut diselesaikan malam ini. Ketukan itu berhenti. Berganti dengan suara rintihan. "Mak, aku membayar utang, Mak." Lalu, bau anyir darah tercium kuat. Udara menjadi lebih dingin, seolah ditarik keluar dari dada mereka.
Tiba-tiba, suara anjing melolong panjang, disusul suara jeritan dari arah rumah Bu Surti. Jeritan yang pecah, seperti ketakutan yang sudah tak terbendung. Mbah Lami spontan membuka pintu. "Enduk, awakmu nang omah wae. Mbah arep metu," katanya pelan, meskipun dirinya sendiri tak yakin dengan keberaniannya. Ranti menahan lengan Mbah Lami. "Mbah, ojo, Mbah." Tapi sudah terlambat. Mbah Lami melangkah keluar, langkahnya pelan menuju sumber suara. Rumah Bu Surti tak jauh dari warung. Di sana, beberapa warga sudah keluar, berdiri di jalanan, wajah mereka pucat. Semua menoleh ke arah gudang kayu. Pintu gudang yang biasanya tertutup rapat, terbuka lebar malam itu. Dari dalam, keluar kabut tipis, berbau amis dan busuk. Lalu, sosok itu muncul. Pak Karto. Atau, sesuatu yang menyerupai dirinya. Tubuhnya hancur, bajunya compang-camping, dan kepalanya nyaris terlepas dari leher. Dari matanya yang kosong meneteskan darah hitam pekat. Tangannya menjuntai, tetapi jemarinya bergerak-gerak seperti cacing, seolah hidup sendiri. Ia berdiri diam, lalu perlahan melangkah ke arah kerumunan warga. Warga menjerit, berlarian ke segala arah. Tapi Mbah Lami tidak bergerak. Ia berdiri terpaku, menahan napas, menyadari bahwa semua ini tidak akan selesai kalau tidak dihadapi. Sosok menyerupai Pak Karto berhenti beberapa langkah di depannya. Wajah hancur itu menatapnya kosong. Lalu, pelan-pelan, bibir sobek itu berbisik. "Mak, aku membayar utang. Mak, aku kedinginan, aku kesepian. Mak, aku oleh ampuni." Mbah Lami meneteskan air mata. Dia sadar, ini bukan hanya hantu. Ini jiwa yang tersesat. Jiwa yang memikul beban penyesalan. Jiwa yang tidak tahu harus kemana. "Aku ngapura, aku ngapura, mugo Gusti Allah ngapura koe, le," bisik Mbah Lami, suaranya bergetar. Tiba-tiba, dari balik kabut, suara-suara aneh mulai muncul. Tawa cekikikan perempuan, erangan kesakitan, suara langkah kaki berlarian. Dari balik gudang, muncul bayangan-bayangan lain. Sosok-sosok putih, hitam, merah, semua keluar malam itu. Warga yang masih bertahan di tempat hanya bisa berteriak histeris. Gudang kayu itu bergetar hebat, suara papan kayu berderak seperti akan runtuh. Lalu, dengan suara yang mengguncang tanah, sosok Pak Karto menjerit panjang. "Ampuni, aku." Dan seketika, angin berputar kencang. Daun-daun beterbangan, debu melayang, kabut menebal menutupi pandangan. Semua warga berhamburan pulang. Di tengah kekacauan itu, Mbah Lami jatuh terduduk. Ranti berlari menghampiri, memeluk erat tubuh neneknya yang gemetar. Tapi sebelum semua benar-benar reda, suara dari balik kabut itu berbisik. "Ojo nganti lali, ojo nganti lali, aku tak membayar utang." Dan sosok itu hilang. Tapi bau darah dan dingin menusuk itu masih tertinggal. Setelah malam penuh teror itu, udara di Dukuh Kalimoyo berubah. Angin yang biasanya dingin menusuk, pagi itu terasa lebih tenang. Kabut tipis masih menggantung di antara batang-batang padi, namun tak lagi menyembunyikan bisikan-bisikan menakutkan. Warga yang semalam lari terbirit-birit mulai keluar dari rumah, saling pandang, saling mengangguk dengan wajah lelah, tapi sedikit lega. Mereka semua tahu, puncak dari gangguan itu sudah terjadi. Malam paling menakutkan sudah lewat. Pagi itu, kepala dusun segera memanggil semua warga ke balai desa. Wajah-wajah pucat berkumpul, beberapa masih gemetar, anak-anak digendong erat, para ibu-ibu menahan tangis. Di tengah balai desa, duduklah Kiai Umar, ulama sepuh dari pesantren di kota yang sengaja didatangkan pagi itu. Kiai Umar mengelus janggutnya, lalu berbicara dengan suara pelan tapi tegas. "Warga Kalimoyo, cobaan ini sudah terjadi. Sosok yang mengganggu panjenengan semua, bukan sekadar hantu. Itu ruh yang gelisah. Arwah yang menanggung beban janji yang belum tertunaikan. Dia menanggung dosa, menanggung utang, dan tak tahu caranya mencari jalan pulang. Kita semua harus membantu dia, dengan doa, dengan keikhlasan, dan dengan mengingatkan diri kita sendiri untuk tidak meninggalkan tanggung jawab dunia." Semua warga tertunduk. Ada yang menangis pelan. Ada yang mengusap air mata diam-diam. Malam harinya, untuk terakhir kali, warga berkumpul di lokasi dekat gudang kayu tua.
Tidak lagi dengan rasa takut, tapi dengan niat tulus. Membawa air doa, bunga-bunga, dan bacaan ayat suci. Kali ini, mereka tidak sekadar menggelar tahlilan, tapi juga membaca Yasin bersama, memohon ampunan untuk arwah Pak Karto, dan memohon perlindungan untuk dusun mereka. Mbah Lami duduk paling depan, ditemani Ranti. Dalam hati, ia terus membisikkan ampunan untuk Pak Karto, sambil mengingat masa lalu saat almarhum masih sering duduk di warungnya, makan sepiring pecel dengan sambal terasi kesukaan, lalu pamit dengan senyum lelah. Malam itu, angin berhembus pelan, menyejukkan. Tak ada suara jeritan, tak ada suara tangisan. Hanya suara doa yang mengalun lembut. Di tengah-tengah bacaan, beberapa warga mengaku mencium bau harum bunga setaman, bercampur bau kayu manis yang lembut. Setelah doa selesai, Kiai Umar menaburkan air doa di sekeliling lokasi. Ia berbisik pelan ke arah gudang. "Lei, pulanglah dengan tenang. Utangmu sudah kami maafkan, salahmu sudah kami doakan. Semoga Allah memberi jalan pulangmu." Malam itu berakhir damai. Tak ada angin kencang, tak ada bayangan putih, tak ada suara tangisan dari sawah. Pagi harinya, sesuatu yang aneh tapi menenangkan terjadi. Di dekat sumur belakang gudang, tumbuh bunga kenanga yang sebelumnya tidak pernah ada. Wangi kenanga memenuhi udara pagi. Warga memandang dengan takjub, lalu tersenyum lega. Mereka percaya, itu tanda bahwa arwah Pak Karto sudah diterima dan diantarkan pulang dengan baik. Beberapa hari kemudian, suasana dusun perlahan kembali normal. Anak-anak mulai bermain di tanah lapang lagi, meskipun mereka tetap berhenti sebelum maghrib. Ibu-ibu kembali menjemur padi, ayam-ayam berkokok ramai, suara canda tawa mulai terdengar di sudut-sudut warung. Gudang tua itu tetap berdiri. Tapi sejak malam doa terakhir, tak ada lagi suara-suara aneh. Kadang pintunya terbuka tertiup angin, tapi hanya menyisakan derit kayu biasa. Tak ada lagi jeritan, tak ada lagi tawa cekikikan yang menakutkan. Ranti mulai berani tidur tanpa ditemani neneknya. Mbah Lami pun kembali membuka warung setiap pagi dengan senyum yang sudah lama hilang dari wajahnya. Para lelaki mulai bekerja di sawah tanpa rasa was-was. Walau bayang-bayang kejadian itu masih tersisa dalam ingatan, warga mulai bisa menerima bahwa semua sudah berlalu. Tidak ada lagi ketukan pintu jam 1 dini hari. Tidak ada lagi erangan dari sawah. Namun, gudang tua itu tetap mereka hormati. Tidak ada yang berani bermain di dekatnya. Tidak ada yang menggelar acara sampai tengah malam di tanah lapang depan gudang. Mereka paham, tidak semua hal bisa dilawan dengan keberanian. Beberapa harus dihadapi dengan doa dan keikhlasan. Dukuh Kalimoyo akhirnya bisa bernapas lega. Tapi setiap kali angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah, mereka selalu mengingat bahwa pernah ada arwah yang menagih janji, dengan kepala hampir terlepas, mencari jalan pulang. Waktu berlalu. 1 bulan setelah malam doa terakhir, suasana Dukuh Kalimoyo sudah benar-benar pulih. Anak-anak kembali bermain, para petani sibuk di sawah, dan suara burung kembali riang berkicau di pagi hari. Seolah-olah semua kejadian menakutkan yang pernah menggemparkan dusun itu hanya mimpi buruk yang perlahan memudar. Tapi kenangan itu tetap membekas. Suatu pagi, Mbah Lami duduk di depan warung, menyeduh teh hangat sambil menatap tanah lapang yang dulu begitu mencekam. Ranti duduk di sampingnya, menggambar bunga-bunga di kertas kosong. "Mbah," suara Ranti pelan. "Nopo, enduk?" "Pak Karto, kira-kira saiki wis tenang, tu Mbah?" Tanyanya dengan mata menerawang ke arah gudang yang kini ditumbuhi ilalang. Mbah Lami mengangguk pelan. "Mugo-mugo, enduk. Kulo wes maafno, kabeh warga wes ngapura. Mugo-mugo Gusti Allah wis maringi pangapura." Mereka berdua terdiam. Tapi tiba-tiba, angin sepoi-sepoi bertiup dari arah gudang, membawa wangi samar kenanga dan kayu manis. Entah mengapa, wangi itu membuat hati terasa hangat. Seolah ada salam pamit dari jiwa yang akhirnya menemukan jalan pulang. Hari-hari berjalan normal, sampai suatu sore, saat langit memerah menjelang senja, Ranti bersama teman-temannya bermain bola di lapangan. Mereka tertawa riang, tak lagi ketakutan. Namun ketika bola terlempar ke dekat gudang, semua anak langsung menghentikan permainan. Mereka saling pandang, saling diam. Lalu, muncul seorang anak kecil dari arah jalan setapak. Wajahnya asing, pakaiannya lusuh, rambutnya sedikit berantakan.
Anak itu tersenyum, lalu dengan langkah ringan, ia berjalan mengambil bola yang terguling dekat pintu gudang. "Hei, jangan!" teriak Bowo, salah satu teman Ranti. Tapi anak kecil itu hanya menoleh dan tersenyum, matanya jernih, lalu melemparkan bola ke arah mereka. Setelah itu, ia berjalan pelan menjauh, menuruni pematang sawah, lalu hilang di telan kabut senja. Ranti merasa jantungnya berdetak lebih cepat. "Bowo, kamu kenal anak itu?" bisiknya. Bowo menggeleng, wajahnya mulai pucat. Dia, kepalanya, kok miring, Ran?" bisik seorang anak lain dengan suara gemetar. Anak-anak langsung berlarian pulang. Tak ada yang berani menoleh ke belakang. Malam itu, Mbah Lami kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Pak Karto berdiri di tepi sawah, tidak lagi hancur, tidak lagi berdarah. Wajahnya tenang, pakaiannya bersih. Ia tersenyum dan berkata pelan, "Mbak, matur nuwun. Aku Siye Solungo. Mugo-mugo Gusti Allah embales kebaikan panjenengan." Lalu sosok itu berjalan pelan ke arah cahaya terang di ujung pematang, menghilang perlahan, meninggalkan hanya bayangan samar dan kedamaian. Besok paginya, ketika Mbah Lami bangun, di meja warungnya sudah ada satu amplop coklat kecil. Tanpa nama. Ketika dibuka, isinya hanya selembar kertas bertuliskan huruf-huruf halus. "Terima kasih. Utangku lunas." Di bawah tulisan itu, ada satu bunga kenanga kering yang wangi harumnya masih terasa kuat. Demikianlah akhir dari kisah seram di Dukuh Kalimoyo. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa setiap janji harus ditunaikan dan jangan menunda tanggung jawab. Jika tidak, bisa jadi akan menimbulkan penyesalan yang panjang, bahkan sampai ke alam lain. Tetaplah berhati-hati, jangan mudah meremehkan pesan orang tua, dan jangan terlalu menantang hal yang tidak kita pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.